Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Albi dari Paralel 2 NPM 0108 mata kuliah karate. Sebelum masuk materi, di sini saya akan membahas tugas tentang sejarah, etika, dan filosofi seni bela diri karate. Ilmu bela diri dikenal sejak adanya peradaban manusia yang pada waktu itu dipergunakan hanya untuk mempertahankan diri dari gangguan binatang buas dan alam sekitarnya. Sekarang di samping untuk mempertahankan diri, bela diri digunakan sebagai alat untuk menjaga kesehatan, mencari prestasi, dan sebagai jalan hidup. Karate-do adalah suatu seni perkasa, bela diri tanpa senjata yang bertujuan untuk mengatasi segala bentuk rintangan yang dicapai dengan cara mengembangkan kepribadian melalui latihan-latihan tertentu. Dari sejarah asal mula lahirnya seni bela diri, ini dapat dibayangkan betapa keras dan melalui rintangan yang berat untuk dapat mencapai tingkat kesempurnaan atau keberhasilan. Sebagai alat komunikasi dan tempat berinteraksi dengan orang-orang lain, seni bela diri karate mempunyai etika dan sopan santun yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh segenap anggota atau orang yang ada di dalamnya. Aturan main, etika, dan sopan santun yang terdapat dalam seni bela diri ini dibuat berdasarkan semangat dan filosofi yang diwariskan oleh orang-orang yang melahirkannya. Karateka sejati selalu berusaha untuk dapat memahami dan meresapi setiap ajaran yang ada, kemudian memasukkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai jalan kehidupannya. Sejarah perkembangan karate. Ilmu bela diri sebenarnya sudah dikenal sejak manusia ada. Hal itu dapat dilihat dari peninggalannya purbakala, diantaranya itu semacam senjata-senjata dari batu, lukisan-lukisan pada dinding, goa yang menggambarkan pertempuran atau perkelahian dengan binatang buas, menggunakan senjata seperti tombak, kapak batu, dan panah. Pada saat itu, bela diri bersifat untuk mempertahankan diri dari gangguan binatang buas atau alam sekitar. Setelah manusia berkembang, gangguan pun timbul, tidak hanya dari binatang buas dan alam sekitarnya, tapi juga dari manusia itu sendiri. Setelah Siddhartha atau Gautama, pendiri Buddha, wafat, para pengikutnya mendapat amanat untuk mengembangkan ajaran Buddha ke seluruh dunia. Karena sulitnya medan yang dilalui, para pendeta dibekali ilmu bela diri sekitar abad ke-5. Seorang pendeta Buddha dari India yang bernama Bodhidharma Daruma Daisi mengembara ke Cina untuk menyebarkan dan membetulkan ajaran Buddha yang sudah menyimpang saat itu setelah ada selisih paham atau perbedaan pandangan dalam ajaran Buddha dengan Kaisar Wu. Adapun pada zaman dinasti Sung 1920 dan 1279 Masehi, muncul seorang ahli bela diri yang terkenal, yaitu Chang Sang Feng Tiong Sam Hong, yang pada awalnya belajar bela diri di Shaolin Tzu, kemudian mengasingkan diri dari Gunung Wutang Butong dan menciptakan gaya perkelahian yang khas dengan pribadinya yang diberi nama aliran Wutang. Perbedaannya, Shaolin Chuan hanya dipraktikkan dalam biara Shaolin oleh para pendetanya, sedangkan aliran Wutang diperuntukkan kepada orang-orang awam yang tidak ada ikatan dengan kuli maupun gemulai. Ada gerak melingkar yang luas. Aliran ini mempunyai dampak yang luas dalam perkembangan bela diri di Cina, tersebar merata di seluruh Cina bagian utara, kemudian berkembangnya Tai Chi Chuan, Xing Chuan, dan Fakwa Chuan. Pada tahun 1470, Yao Xizong dari golongan Saskianji berhasil mempersatukan semua pulau di Kepulauan Okinawa di bawah kekuasaan Shinoshio sebagai penguasa kedua dari golongan Shou, menyita dan melarang perguruan senjata tajam. Kemudian keluarga Shimazu dari Pulau Kyushu berhasil menguasai Kepulauan Okinawa, tetapi larangan terhadap kepemilikan senjata tajam masih diberlakukan. Akibatnya rakyat hanya dapat mengendalikan para kekuatan dan keterampilan fisik untuk membela diri.
perkembangan karate dan membantu merubah pandangan masyarakat dari karate ajaib dan penuh rahasia menjadi karate modern. Atas usahanya itu, Gichin Funakoshi kemudian diberi gelar Bapak Karate Modern. Masatoshi Nakayama, salah seorang murid Gichin Funakoshi, turut mempopulerkan bela diri dalam mengajarkan karate. Beliau menggunakan metode yang sistematis sehingga dapat lebih diterima oleh nalar. Karate juga dapat dipertandingkan seperti olahraga lain dengan tetap mengabaikan unsur bela dirinya asal dilakukannya dengan benar. Dalam bukunya itu, The Best Karate, beliau berpesan, bila suatu pertandingan karate diselenggarakan, hendaknya dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan semangat yang benar. Nafsu untuk memenangkan pertandingan semata-mata hanya menghasilkan ketidaksungguhan dalam mempelajari karate. Secara harfiah, karate dapat diartikan sebagai kara atau kosong, cakrawala te, tangan atau seluruh bagian tubuh yang mempunyai kemampuan. Do, jalan. Dengan demikian, karate do dapat diartikan sebagai suatu taktik yang memungkinkan seorang membela diri dari tangan kosong tanpa senjata. Setiap anggota badan dilatih secara sistematis sehingga suatu dapat menjadi senjata yang ampuh sanggup menaklukkan lawan dengan menentukan bela diri karate. Di Indonesia, karate ternyata memperoleh banyak penggemar. Ini terlihat dari munculnya berbagai macam organisasi karate dengan berbagai macam aliran yang dianut oleh pendirinya masing-masing. Banyak perguruan karate dengan berbagai macam aliran menyebabkan terjadinya ketidakcocokan di antara para tokoh tersebut dan menimbulkan perpecahan di tubuh Forky. Akhirnya, setelah adanya kesepakatan, para tokoh tersebut bersatu kembali dalam upaya mengembangkan karate di tanah air. Dan pada tahun 1972 terbentuklah salah satu wadah organisasi karate baru yang bernama Forky, yaitu Federasi Olahraga Karate Do Indonesia. Sampai saat ini, Forky merupakan salah satu wadah olahraga karate yang menjadi anggota KONI. Forky terhimpun dari 25 perguruan dengan 8 aliran yang berwenang dan kewajiban untuk mengelola serta meningkatkan prestasi karate di Indonesia. Perguruan karate tersebut adalah, yaitu pertama ada Amura, yang kedua ada BKC Bandung Karate Club, yang ketiga ada Black Panther, yang keempat ada Funakoshi, yang kelima ada Gabdika Shitoryu, yang keenam ada Gojukai, yang ketujuh ada Gojoryu, yang kedelapan ada Gokashi, dan yang kesembilan ada Inkado, yang ke-10 ada Inkai. Adapun etika dalam seni bela diri karate, jalan seni bela diri diawali dan diakhiri dengan kesopanan. A. Kewajiban dan ketentuan yang berlaku di lingkungan karate. 1. Pakaian karate. Karate gi harus berwarna putih dan tidak dibenarkan memakai pakaian karate yang bercocok warna lain. Kedua, hanya karate gi yang bersih yang dikenakan dan jangan berkesan jorok. Karate gi yang robek harus segera dijahit kembali. 3. Panjang lengan karate gi tidak boleh menutupi pelanggaran tangan, harus menutupi siku. 4. Panjang celana karate gi tidak boleh menutupi. 5. Bad perguruan harus dan wajib dipasang di dada sebelah kiri. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.